Para pasien yang datang ke KMN berasal dari segmen market menengah ke atas. Bahkan banyak dari mereka yang sering berobat ke luar negeri. KMN pernah mencoba melayani segmen market menengah ke bawah, tetapi tidak berhasil. Karena untuk melayani pasien dengan standar yang tinggi, diperlukan operational cost yang tinggi, baik untuk gaji karyawan yang dituntut untuk memberikan layanan yang terbaik, maupun untuk hal-hal lainnya. Sementara source of revenue-nya tidak mencukupi. Dan untuk melayani pasien dari kalangan menengah ke atas, yang tentunya memiliki ekspektasi yang tinggi, ada dua hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami meletakkan nilai-nilai hakiki dari founder atau pemilik KMN Eye Care, yaitu dari keluarga Tahia, sebagai fondasi yang kuat dari organisasi. Dan yang kedua adalah fokus kepada medical outcome dan service quality. Kita mulai dengan nilai-nilai hakiki keluarga Tahia sebagai pemilik KMN Eye Care. Yang pertama adalah integritas. Yang kedua adalah menghargai sesama dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah continuous improvement. Nilai-nilai itu mencerminkan bagaimana pasien akan diperlakukan sebagaimana pemilik juga ingin diperlakukan saat berobat. Jadi, kami sampaikan secara jujur kepada pasien dan keluarganya, apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, fokusnya ada dua, yaitu yang pertama medical outcome dan yang kedua adalah service quality. Kita mulai dengan medical outcome dulu. Ada 4 pilar di medical outcome yang kami prioritaskan. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM, yang kedua adalah peralatan, yang ketiga adalah proses, dan yang keempat adalah evaluasi. Nah, kita mulai dengan SDM. Kalau kita berbicara tentang SDM di rumah sakit, maka tidak bisa dipungkiri bahwa dokter dan perawatlah yang akan menjadi fokus perhatian kita. Nah, kebetulan hampir semua dokter-dokter di KMN Eye Care sudah selesai menjalani program subspesialisasi secara paripurna. Sebagian besar di luar negeri. Ada di Australia, di Jepang, di Singapura, dan banyak negara yang lain. Sedangkan untuk perawat, kami mempunyai program internal yang disebut ONDP. Program ONDP ini dipersiapkan oleh Quality Division di perusahaan kami untuk memastikan bahwa setiap perawat yang akan bekerja di KMN Eye Care sudah memiliki hard skill yang baik, mempunyai soft skill yang baik, dan juga mempunyai service attitude yang tinggi untuk melayani pasien-pasien yang mempunyai ekspektasi yang juga sangat tinggi. Tidak bisa dipungkiri bahwa selain SDM, diperlukan peralatan yang canggih baik dari sisi diagnostik maupun untuk operasi untuk memastikan kita memiliki medical outcome yang baik. Sebagai contoh untuk operasi katarak misalnya, kalau kita lihat di Amerika atau di negara-negara Eropa atau negara maju lainnya, kalau untuk operasi katarak mereka banyak menggunakan alat buatan Alcon dari Amerika, maka di KMN Eye Care juga kita menggunakan alat buatan dari pabrikan yang sama dengan tipe yang paling mutakhir juga. Bahkan kami juga memiliki alat diagnostik yang canggih, namanya Optos. Alat ini digunakan untuk scanning retina atau saraf mata pasien. KMN adalah satu-satunya institusi kesehatan mata di Indonesia yang men-screening pasien yang akan dioperasi katarak dengan alat ini. Dan sudah banyak pasien yang terselamatkan berkat dengan menggunakan alat ini. Karena ternyata saat diperiksa sebelum operasi, ternyata ketahuan bahwa retinanya bermasalah. Selain alat, kita juga menggunakan consumables atau bahan habis pakai yang berkualitas tinggi. Dan di KMN Eye Care, kita hanya menggunakan produk dari Alcon dan Johnson & Johnson saja. Selain consumables, salah satu hal penting pada operasi katarak adalah pemasangan intraocular lens atau lensa yang ditanam di dalam bola mata. Untuk memastikan visual acuity yang terbaik dan juga keamanan jangka panjang, KMN hanya menggunakan lensa
buatan dari Alcon, Johnson Johnson, dan Zeiss. Kita menginjak pada pilar ketiga, yaitu tentang proses. Kalau kita mengambil contoh lagi operasi kataraknya mungkin hanya 20 menit saja. Tetapi sebelum pasien menjalani operasi katarak, pasien harus menjalani serangkaian pemeriksaan praoperasi yang lamanya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam untuk 8 atau 9 macam pemeriksaan. Yang ini sebelah kiri adalah pemeriksaan optos yang tadi saya cerita, dan yang ini adalah pemeriksaan kornea pasien menggunakan alat khusus yang investmentnya juga sangat mahal, seperti halnya juga optos, untuk memastikan bahwa keamanan kornea pasien bisa kita screening dari awal. Karena kalau jumlah sel atau bentuk sel korneanya tidak bagus, maka bisa menimbulkan problem serius di kemudian hari. Sehingga jika kita mengetahuinya dari awal, maka kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan, sehingga pasien bisa menikmati visual acuity-nya yang baik for the rest of the life. Sebelum menjalani operasi, pasien juga harus ketemu dengan petugas kami dulu untuk dijelaskan. Untuk operasi katarak misalnya, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh dokter, step-step apa yang dilakukan oleh pasien, kemudian juga pilihan-pilihan lensa yang ada dengan benefitnya masing-masing, sehingga pasien dan keluarganya bisa memilih lensa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan di KMN, untuk setiap operasi selalu didampingi oleh dokter anestesi. Walaupun untuk operasi katarak misalnya biusnya hanya bius tetes mata saja, tetapi dokter anestesi tetap hadir sejak pertama kali pasien datang, kemudian duduk di ruang tunggu, kemudian ganti baju, kemudian ke dalam kamar operasi, sampai ke ruang recovery, ditemani oleh dokter anestesi untuk memastikan bahwa pertama tentunya safety pasien yang kita utamakan. Yang kedua, pasien dalam keadaan nyaman, baik pada saat berbaring di meja operasi, bahkan kalau pasien gelisah bisa diberikan tambahan-tambahan obat supaya tidak membuat pasien stres. Bahkan kalau diperlukan, dokter anestesi akan mengajak keluarganya untuk menemani pasien selama operasi berlangsung. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah proses sterilisasi. Biarpun dokternya sudah hebat, alatnya sudah bagus, consumables yang dipakai sudah luar biasa, lensa yang ditanam juga sudah bagus, tetapi kalau proses sterilisasi alatnya tidak baik, bisa menimbulkan problem yang sangat serius. Sehingga kami memperlakukan proses sterilisasi ini seperti halnya juga kita ingin diperlakukan. Kita menggunakan alat sterilisasi yang terbaik dengan prosedur SOP yang sangat ketat, dan kita rekam semua step yang ada di dalam proses sterilisasi setiap alat, dan kita audit secara reguler untuk memastikan bahwa proses sterilisasinya berjalan sesuai dengan SOP yang ada dan comply 100%. Hal terakhir dari medical outcome yang juga sangat penting adalah evaluasi. Dokter-dokter kami setiap bulan berkumpul untuk membahas kasus-kasus sulit. Dan setiap hasil operasi akan dievaluasi untuk memberikan feedback kepada dokter bagaimana untuk memperbaiki hasil operasinya, tentu jika masih ada yang perlu ditingkatkan. Dan kami juga melakukan follow-up call setelah pasien operasi. Jadi misalnya hari ini pasien dioperasi, maka nanti malam petugas kami akan melakukan follow-up call untuk menanyakan apakah ada keluhan, apa yang bisa kita bantu, dan 1 hari kemudian kita telepon, 1 minggu kemudian kita telepon, bahkan 1 bulan kemudian juga kita telepon. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setelah operasi, pasien tetap dalam keadaan baik, dan jika ada keluhan, kita akan langsung minta untuk datang ke KMN, untuk langsung bertemu dengan dokter kita, tanpa perlu membuat appointment. Setelah kita membahas tentang medical outcome, saya akan berbagi pengalaman tentang program-program service quality yang kita kerjakan di KMN. Pada prinsipnya ada 2. Yang pertama adalah bikin standar, dan yang kedua adalah melakukan tracking. Standar di KMN kita sebut dengan arsitektur layanan. Isinya adalah prosedur yang harus dilakukan oleh setiap petugas KMN di setiap lini di KMN manapun. Sehingga pasien datang ke KMN manapun akan merasakan pelayanan yang sama. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan tracking. Caranya bisa dengan survei kepuasan pasien, mystery shopper,
dengan internal audit, dan lain-lain. Yang tujuannya adalah memastikan bahwa setiap feedback yang diberikan oleh customer, setiap feedback yang diberikan oleh pasien, nyampe kepada kami, nyampe kepada manajemen, untuk kita olah sedemikian rupa, untuk kita lakukan continuous improvement. Dan KMN juga menyediakan lobby yang nyaman, ruang tunggu yang nyaman, disertai dengan high-speed internet, di mana pasien dan keluarganya bisa membuat teh, kopi, cappuccino, menikmati ice cream, yang semuanya tentunya gratis. Dan kami memiliki call center, tidak di-outsource, tetapi agent call center-nya adalah full-timer employee kami semuanya, yang notabene kita mempunyai satu nomor call center untuk semua KMN yang ada. Saat ini KMN mempunyai 4 cabang, 3 di Jakarta dan 1 di Semarang. Dan call center kami mempunyai service level 96%. Artinya tingkat keberhasilan pasien untuk menghubungi call center kami 96%. Artinya kalau dari 100 call, hanya 4 yang tidak bisa kami ambil. Dan ini memberikan penilaian pasien-pasien kami terhadap call center kami sangat tinggi, di mana 99% customer kami menyatakan mereka puas atau sangat puas terhadap call center kami. Dan setiap pembicaraan antara call center agent dengan setiap pasien selalu kita rekam untuk memastikan kalau ada keluhan dari pasien bisa di-handle dengan baik oleh manajemen, di-validate dengan baik, dan bisa kita temukan masalahnya dan kita berikan solusinya dengan baik. Dan tentunya juga kita gunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi para agent call center kami. Dan di era digital ini, kami juga sudah menyediakan website yang sangat komprehensif, yang memuat informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Kami menyediakan informasi tentang operasi-operasi yang ada di tempat kami, berapa harganya, semuanya lengkap. Juga pasien bisa klik di tombol untuk telepon ke call center, bisa kirimkan SMS untuk berkomunikasi dengan petugas kami, bisa melakukan WhatsApp communication dengan petugas kami, dan kami juga menyediakan layanan telemedicine, khususnya buat pasien-pasien yang belum punya kesempatan untuk bisa datang ke KMN Eye Care. Kami juga menyediakan pendaftaran konsultasi dokter via website, di mana pasien bisa memilih dokter yang dikehendaki, hari yang dikehendaki, jam yang dikehendaki, kemudian pasien tinggal klik, kemudian melakukan down payment 100.000 dan akan mendapatkan guaranteed slot untuk bertemu dengan dokter pada jam dan hari yang dikehendaki. Dan 100.000 tadi akan diperhitungkan sebagai biaya pada saat pasien datang berobat ke KMN. Kami juga sudah menggunakan Electronic Medical Record atau EMR, sehingga pasien hanya dengan satu single identity bisa mengakses medical record yang ada di seluruh KMN hanya dengan single ID yang sama. Dokter juga sudah tidak perlu lagi membuka-buka hard copy, karena semua hasil pemeriksaan pasien, scanning, retina, foto-foto pasien untuk mata maupun USG dan lain-lain, semuanya sudah tersimpan di dalam Electronic Medical Record kami. Hasilnya bagaimana dengan serangkaian yang sudah kita kerjakan? Yang pertama adalah untuk medical outcome. Untuk medical outcome, kami selalu melakukan benchmarking dengan medical outcome operasi sejenis dari jurnal internasional. Dan hasilnya adalah medical outcome KMN Eye Care selalu inline atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan standar internasional tersebut. Sedangkan untuk kepuasan pasien, sejak 2019 sampai sekarang, angka survei kepuasan pasien kita tidak pernah bergeser, selalu di angka 99%. Tentu challenge berikutnya adalah kita ingin memfokuskan pasien-pasien yang semula hanya puas menjadi sangat puas. Dan ini yang sedang kita kerjakan, dan kita selalu lakukan continuous improvement untuk memastikan bahwa pasien-pasien yang datang ke KMN Eye Care tidak hanya puas, tetapi menjadi sangat puas.